Terminal Kampung Rambutan menjadi lakon utama ketika perayaan Natal harus amburadul karena seluruh penumpang bus Lorena tujuan Denpasar harus menunda keberangkatan dari jadwal awal yaitu jam 2 siang hingga larut malam tak kunjung menemukan titik terang. Seluruh penumpang harus menunggu tanpa kepastian karena masih mendapat kabar yang simpang siur. Keseruan pengalaman tentang naik bus saat libur panjang akan mulai terasa dan tetap sambat, jangan semangat. Hari semakin malam ya, jadi sekarang jam berapa? Setengah 7 ya, bentar lagi ya. Jadi ini yang lain udah pada naik dan sisanya ini penumpang Lorena arah Denpasar, Probolinggo Denpasar. Katanya sih jalan 2 hari ini. Kita dapat yang bis kedua. Ini masih nunggu, jadi ini banyak temennya juga. Ini kayaknya yang nggak tahu ini punya kita apa, kayaknya enggak deh, kayak kita 1626 ini yang Probolinggo mungkin ya, nampak kelihatan nggak kelihatan. Ini sampai sepi terminalnya, jadi sabut jaket sampai habis. Mungkin nanti habis ini ya Samarinda yang masuk ya agak malam. Dan ini sudah jam 7:15. Ini dikabari Kak Tina, kalian Mbak Tina, krunya masih ribut, nggak ada yang mau jalan katanya. Jadi mobilnya belum berangkat dari tadi. Nah ini sibuk nih Kak Tina. Kemudian digantung lagi, aku jam 8, saya bilang jam 6, tahu jam 6, masuk parkir. Kalau jam 7 punya nggak ada. Nggak ada yang mau jalan. Dan terus penumpang segini banyaknya Bali dinaikkan apa ya? Oh ini Bali semua ini. Mana loh? Lagi sibuk nih Mbak Tina nih, gimana nih? No comment. No comment, pusing ya. Lah itu tadi 356 nggak mau? Udah bisa, udah ready, cuman punya belum datang. Aduh. Nah itu dia, masa mobil sendiri nggak ada jalan ya, nggak mungkin. Disuruh liburan sama Mbak Tina gitu di sini rek. Jangan ketawa lu. Ulang tahun dan kan traktir, Natalan kan traktir. Itu beda. Ntar tiba-tiba banyak kesini setelah video ini tayang, kapok lu. Aduh, udah banyak kan lihat. Yeay. Daripada gabut kita absen dulu aja ya. Jadi untuk shelter ke arah timur ini, apa shelter bis akap reguler itu ada NPM baru masuk, dia mau jalan lagi itu. Nah, dan di sini belum ada bis yang seperti Samarinda. Sabut Jagatan terakhir belum masuk. Kemudian ini ada Dewi Sri, Kalongan kalau nggak salah, sama Dewi Sri. Udah habis bisnya. Paling ya semoga aja tetap berangkat lah. Kalau nggak berangkat soalnya saya nanti tidur sini lagi. Nanti masalahnya ini efeknya panjang, soalnya saya langsung jalan terus sampai tahun baruan. Kalau molor satu lah tiket bis yang lain gimana nanti? Jadinya efeknya nanti ya babak belur. Ya, semoga aja pokoknya jam berapapun saya tunggu, yang penting jalan lah hari ini. Gerimis ya, tapi udah nggak terlalu, ya masih gerimis sih kelihatan kan tuh, tapi udah nggak terlalu kayak tadi terus banget. Lanjut terus ya pokoknya. Kalau bilang capek ya udah capek. Untungnya kita tadi udah tidur ya di Trans, jadi keliling sampai ujung ke ujung buat ngelamain tidur doang deh sama Lontong Kopet sama Alfian. Mereka udah balik duluan, saya suruh balik, kasihan kalau nunggu IMT. Gak jelas soalnya, takutnya berangkatnya kapan kan, malah marah nanti Lontong Kopet sama saya. Untuk parkiran di bis Sumatera ini ya pada telat semua, jadi ini baru persiapan berangkat ke arah Sumatera Barat ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ANS. Itu ada NPM juga persiapan berangkat. Terus pokoknya kalau libur panjang gini resiko besar
jadwal molor tuh udah biasa. Jadi gampang lah kita trip bareng ANS, kan baru sekali ya bareng Pangeran. Nanti kita coba yang kelas lainnya lah, eksekutif atau apa. Jam 8, jadi ini kita masih di terminal KPR ya. Wah, beneran Natalan sama Mbak Tina ini semalaman ini. Jadi coba kita ya gimana ya, memang waktunya putar balik. Terus mobil cadangannya, mobilnya siap di Pol Bogor, tapi krunya belum siap, nggak ada. Jadi ya kayak gini, kita lihat-lihat suasana penumpangnya Bali aja. Nah, ada beberapa nih, ini penumpang Bali semua ini. Sama lihat Kak Tina pusing palanya ngumpet dasi, ini Bali semua. Oh, ada pemain asing juga, kasihan nih main bola jauh-jauh. Bali kasihan, makro halusnya ya kasihan. Kita tunggu aja lah, nggak tahu jadi berangkat apa gimana. Yang pasti sinetronnya akan tetap lanjut. Jadi Natalan di mana? Rambutan. Ini baru mau berangkat nih, transport nih dari Bandung telat semua. Memang di Sumbar telat semua. ANS, NPM baru masuk juga, baru mau berangkat. Kita aja telat datang jam berapa? Tadi malam jam 1. Ini ada Iba Putra. Oke, sampai hujan terus, sampai terang lagi. Sapu jaketnya udah hilang semua. Paling Sari Indah nanti yang setia itu. Tadi Safari udah berangkat so. Tunggu dulu aja sambil ngopi-ngopi sampai udah habis 2 bungkus nih rokok Imanya. Udah lagi dari kan ngobrolin telepon kru dulu. Cuma takut. Piye. Kalau yang mau pakai baju hijau, gue ambil nih baju hijaunya nih. Krunya nggak ada. Gimana ini penumpangnya ini terlantar ini sampai malam nih. Waduh. Saya tambahin lagi kru 1 lagi ya. Ya, cari satu lagi lah. Ya ini kru 1 lagi diangkat nggak itu teleponnya itu? Mana? Hei, ini di Rambutan. Tin, udah lengkap nih krunya, Tin. Oh, lengkap no, ada Pak Tommy tuh. Bodoh. Lagi mumet. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Memilih jadi kiri salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Jam 9 kurang. Nah, ini satu persatu
bis yang sapu jagatan ke arah timur mulai datang. Ada Persada rute ke Pekalongan dan sebelahnya ada bekasnya Pala Kencana itu Samarinda ke Surabaya. Jadi buat teman-teman yang memang kehabisan tiket atau pengen segera pulang malamnya, pilihannya ya sapu jagat kayak gini. Jadi apa adanya, yang penting berangkat hari ini juga kalau yang nyari memang sapu jagat. Ini nanti nggak tahu ada yang lain apa enggak, kita tunggu aja sekalian nunggu bis Lorenanya datang. 9:30 ini, waduh ada mabuk halusnya itu. Apa Adibus? Kalau nggak salah Pekalongan juga ini sapu jagatnya ini. Baru datang, ini jam 9:30. Kita masih tenang bagai angin nungguin bis, kabar bisnya. Ngomong jalur mimpi tak turutani tak usahani aku amat salah yang kon berjuang diri sing penting kowe bahagia endi. Pengalaman pertama naik bis pulang ke Bali. Biasanya naik pesawat, sekarang naik bis, man. Iya, pengen penasaran aja. Penasaran. Iya. Sabar aja lah bang, lagi apes nih kayaknya. Dari jam 6. Dari jam 6 berarti? Iya, jam 6. Bis dari jam 2 seharusnya. Iya seharusnya ya, saya mau nunggu nggak apa-apa. Ya buat cerita besok, buat cerita sama temen-temen lah. Tapi sebenarnya kalau nggak apes ya nggak lah bang. Terlalu lama mah ya. Ya memang musim libur panjang kayak gini sudah hal lumrah, dinikmati wae mas. Aman. Pengalaman nih. Kok jangan disorot malu. Akhirnya bus yang kita tunggu-tunggu ya datang jam 9:30 lebih lah. Oke kita jalan. Ya pusing dia. Nah ini penumpang udah persiapan ya, tinggal kita aja sepi. Di ruang tunggu udah habis, tinggal penumpang Samarinda sama Lorena ini. Kita berangkat juga. Ngapain? Nah, yang penting berangkat ini daripada tidur sini. Lah iya. Oke kita masuk. Bisa bahasa Inggris ya? Masuk dulu. Akhirnya berangkat. Udah duduk belum? Nggak salah nih. Nggak salah nih. Di sini kan, iya. Sama gua. Di mana? Bangkunya? Sini lah satu bed. Jangan. Oh iya. Sama Ikomang sama Bapak Bayu Angger. Ya. Terus masuk dulu yang penumpang Traveloka-nya. Aduh. Terus jangan dekat-dekat masuk. Bang Bayu ini dekat Milka Gracella. Udah. Kalau si Kadia ini naik dari Lebak Bulus. Kuani Solomon. Oke. Thank you sir. I'm sorry because come late the bus. Oke. Enjoy your trip ya sir. Kumaha ya Pak Sukana. Kemana wae ente? Allah. 30 itu wae. Ngawae lah. Tejas lah. Mana tuh? Sok aku ya. Hah? Lu coba deh. Desken. Mau bayar duit. Lobak. Nah, Lobak. duit mana duit? Nenggak, kemana nenggak? Terus. Bagus, Jon. Depan mungkin ya? Kalau nggak di atas bagasi. Tanya aja ke krunya. Nengah ke mana? Ayo orangnya megang kan itu kan. Bayar dah, bayar duit.
Akhirnya datang juga legenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu legenda Jenderal Ijo. Meskipun kali ini harus gagal mencoba incaran IMT, tapi keinginan malam ini hanya harus berangkat apapun alasannya daripada gagal berangkat dan menginap di terminal Kampung Rambutan. Armada yang membawa kita di rute Jakarta Denpasar ini mengusung bodi jet bus 2 HD garapan Adiputro dan bermesin Mercy OH 1626. Meski sempat ketar-ketir karena takut tidak ada pemberangkatan, namun hasil akhirnya kita masih bisa menikmati legenda yang masih mengadopsi single glass. Jangan bingung dan jangan heran, kita memang tidak turun sampai di Denpasar, namun hanya sampai di Probolinggo karena harus pulang ke Gresik dahulu. Pilihan jatuh ke Lorena Denpasar karena info yang kita dapat harusnya yang jalan hari ini Skyliner 1836 alias Osor. Tapi takdir berkata lain. Mobilnya kurang sehat setelah diajar putar balik terus-menerus saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Bisa dibilang masih beruntung armada penggantinya juga masih armada lawas dan tidak bertopi maupun berbando. Selain itu, karena menjelang hari keberangkatan, hanya Lorena inilah yang masih ada kursi baris depan. PO lain sudah habis semuanya. Cuman masalahnya kita nggak menyangka bakal serumit ini untuk perjalanan kali ini. Jam keberangkatan asli dari bus ini harusnya jam 2 siang sama seperti bus Jakarta Denpasar yang lain. Namun ketika sudah sampai di terminal kita dapat kabar kalau jam keberangkatan harus diundur jam 7 malam karena bus masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Sampai malam ternyata juga tak kunjung mendapat jawaban yang membuat hati gembira, justru malah kru nggak ada yang mau jalan karena memang semua sudah kelelahan di jalan. Beruntungnya jam 10 malam bus yang kita tunggu dari siang datang juga. Naik Lorena selalu seperti ini. Entah sudah berapa kali kita gagal mengincar unit idaman IMT setiap kali bareng Lorena. Dulu niat naik Lorena Pantura dilempar ke double decker Carina karena Lorena Pantura sepi sewa. Sekarang ngincer Skyliner Osor malah dapat jet bus 2 1626. Puas. Salah satu alasan mengapa kita masih kangen dengan legenda hijau ini adalah kebanyakan dari bus Lorena masih mengusung interior gaya lama seperti tiang striptease di kabin depan yang mengingatkan kita akan bus kota zaman dulu. Untuk bus yang membawa kita ini ada di kelas eksekutif kelas. Eksekutif kelas Lorena sudah berubah, bukan seperti zaman dulu. Kalau dulu eksekutif kelas Lorena tanpa leg rest dan yang menggunakan leg rest hanya ada di kelas super eksekutif. Karena zaman sudah berubah, sekarang kelas eksekutifnya sudah menggunakan leg rest. Jenis kursi yang dipakai juga klasik, masih menggunakan Aldila Brudru. Dijamin pasti mak jelep duduk langsung ketiduran naik bus ini. Namun untuk jumlah kursi ya kurang tahu ada berapa, tapi begitu kita duduk di kursi paling depan, ternyata sempitnya bukan main. Beruntungnya kita tidak di baris belakang sopir, malah lebih sempit dari deret baris dari kursi kita. Setiap kursi sudah dilengkapi bantal dan selimut. Di bagian belakang juga tersedia toilet khusus buang air kecil. Untuk kru yang bertugas malam ini patut diacungi jempol karena sudah rela mengisi trip Denpasar, padahal kru yang jalan hari ini seharusnya kru Lorena Sumatera, tepatnya divisi Prabu Muli. Nggak jadi jalan ke Prabu Muli, malah disuruh jalan ke Denpasar. Kita tidak bisa membayangkan drama kedepannya bakal seperti apa rumitnya karena pekerjaan apapun kalau tanpa persiapan pasti akan sangat sulit ke depannya. Sama halnya dengan trip kita kali ini. Karena kurangnya semua persiapan jalan ke Denpasar, maka drama-drama di depan akan terus mengiringi sinetron bersama Jenderal Ijo yang punya nomor kaca LE612 ini. Sing tenang, karena perjalanan berat baru dimulai.
Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercanda. Udah keluar tol. Ini lampu merah, lampu merah. Iya, ini lampu merah. Yo, ini sih. Paling banyak mana mau gambar. Dan jumlahnya berapa tuh bro? 7 ngomong nggak Mas? Di anu kan ada. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar berangkat tengah malam gini jangan berharap untuk bisa banyak bertemu bus lain. Notabene bus malam dengan rute yang sama hampir semuanya sudah berangkat siang hari dari Jakarta. Malam ini berarti kita harus menikmati apa yang ada saja, tanpa bertemu bus lain dan merasakan heningnya kabin penumpang kelas atas dari orang yang akan pulang maupun berlibur ke Pulau Dewata, Bali. Kalau melihat kondisi kabin depan, sepertinya kru yang bertugas untuk trip kali ini dipaksa keadaan. Harusnya semua kru ini spesialis lintas Sumatera, yaitu rute paten dari Prabu Muli. Tapi karena tidak ada yang mau jalan ke Denpasar, otomatis semua kru ini dipaksa untuk mengisi trip Denpasar dan harus meninggalkan trip Prabu Muli untuk beberapa hari ke depan. Terdengar obrolannya kalau beberapa kru memang asli dari Sunda dan dari Jawa. Sedikit mengeluh karena harus membawa mobil yang bukan batangannya dan harus mengisi lane yang tidak biasa dijalankan. Tapi mau gimana lagi, reputasi legenda Bogor ini dipertaruhkan dikala semua penumpang Denpasar sudah menunggu dari siang hingga malam hari. Kalau sampai malam ini tidak jadi berangkat, mungkin akan jadi polemik tersendiri bagi legenda Jenderal Ijo ke depannya. Masih beruntung kita bisa berangkat di hari yang sama meskipun sudah menunggu terlalu lama dari beberapa titik penjemputan penumpang di sekitaran Jakarta. Memang kebanyakan dari penumpang Lorena Denpasar hampir semuanya adalah penumpang online. Tapi melihat petugas agen terminal Kampung Rambutan, Kak Tina sampai segitunya terus menjaga nama baik sebuah PO demi kepuasan pelanggan. Mungkin kalau agen lain bisa sudah ditinggal pulang kalau sudah kejadian kayak gini. 2 jempol buat Kak Tina yang terus mengendal semua penumpang meskipun hampir semuanya adalah penumpang online dari berbagai aplikasi. Pokoknya buat Kak Tina tetap sambat, jangan semangat.
20 kali motor dia. Harga 6,5 juta. Itu yang motor dipakai sekarang. Wah,